Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan sehingga kita bisa membahas materi ulumul hadis pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah penulisan dan kodifikasi hadis. Kemudian pengertian penulisan dan kodifikasi hadis. Sebelum membahas sejarahnya, kita perlu memahami dua istilah penting. Penulisan hadis adalah kegiatan menulis hadis dari hadis Nabi secara pribadi atau dalam lembaran-lembaran tertentu. Kodifikasi hadis adalah usaha resmi untuk mengumpulkan, menyusun, dan membukukan hadis secara sistematis agar mudah dipelajari dan terjaga keasliannya. Mengapa hadis tidak langsung dibukukan? Karena pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran sedang turun secara bertahap-tahap. Oleh karena itu, Nabi pernah melarang sebagian sahabat menulis hadis agar tidak tercampur dengan ayat Al-Quran. Nabi berkata, "Janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Namun setelah para sahabat sudah mampu membedakan Al-Quran dan hadis, Rasulullah mengizinkan beberapa sahabat untuk menulis hadis. Contohnya adalah Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan hadis terkenal bernama As-Safihah As-Sadiqah. Yang bernama hadis terkenal bernama As-Safihah As-Sadiqah yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Kemudian penulisan hadis pada masa sahabat. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat lebih banyak menjaga hadis melalui hafalan. Walaupun demikian, sebagian sahabat tetap memiliki catatan hadis. Mereka sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis agar tidak menjadi kesalahan atau penambahan dalam penulisan hadis tersebut. Kemudian awal kodifikasi hadis. Nah, di sini kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar awal abad kedua Hijriyah. Beliau khawatir hadis akan hilang karena banyak ulama yang wafat. Oleh sebab itu, beliau memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Perintah ini menjadi titik awal pembukuan hadis secara resmi dalam sejarah Islam. Kemudian tokoh-tokoh kodifikasi hadis. Siapa aja sih tokoh-tokoh kodifikasi hadis? Nah, salah satu ulama yang mendapat tugas tersebut adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau dikenal sebagai ulama pertama yang berhasil menghimpun hadis secara sistematis atas perintah pemerintah. Kemudian setelah itu banyak ulama lain yang menyusun kitab-kitab hadis. Selanjutnya perkembangan kitab hadis. Pada abad berikutnya lahirlah kitab-kitab hadis yang terkenal diantaranya Imam Malik dengan Al-Muwatta, Imam Al-Bukhari dengan Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim dengan Sahih Muslim, Imam Abu Daud dengan Sunan Abu Daud, Imam At-Tirmizi dengan Jami' At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dengan Sunan An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dengan Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama umat Islam hingga sekarang. Kemudian tujuan kodifikasi hadis. Apa sih tujuannya? Kodifikasi hadis dilakukan untuk menjaga hadis agar tidak hilang dan mencegah munculnya hadis-hadis palsu, sehingga memudahkan umat Islam mempelajari sunnah Nabi, menjadi pedoman dalam memahami ajaran Islam bersama Al-Quranul Karim. Kemudian hikmah penulisan dan kodifikasi hadis. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil.
yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terjaga sampai sekarang. Umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam beribadah. Para ulama telah bekerja keras meneliti sanad dan isi hadis sehingga hadis yang sahih dapat dibedakan dari hadis yang lemah. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa pada awalnya hadis belum dibukukan secara resmi untuk menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Sebagian sahabat tetap menulis hadis dengan izin Rasulullah SAW. Adapun kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa Khalifah bin Abdul Aziz. Kemudian para ulama menyusun kitab-kitab hadis yang terkenal hingga sekarang. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin mencintai Rasulullah SAW, mencintai hadis Rasulullah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan dalam penjelasan ini. Jika itu ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Jika itu ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya sendiri. Astaghfirukum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.